Reynold M. Pertanyaannya, Pendeta, dalam Wahyu 22 ayat 19 dan 20 disebutkan bahwa apabila kita menambahkan atau mengurangkan perkataan firman, maka kita bersalah. Bagaimana dengan Alkitab terjemahan yang kita punya? Ada yang menuduh bahwa kita sudah menambahkan dan mengurangkan. Contohnya Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1974 dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 22, ada di bagian akhirnya tertulis bahwa Yesus adalah Mesias. Padahal kalau kita lihat bahasa aslinya sama sekali tidak ada kata Yesus, hanya ada kata Mesias. Bukankah itu artinya kita sudah menambahkan? Mohon penjelasannya Pendeta, Tuhan memberkati. Demikian Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya. Shalom Bapak Reynold M. Bolehkah dibaca ayat yang ditanyakan tadi, yang disebutkan Wahyu 22 ayat 19 dan 20. Jadi kita akan lihat dulu Wahyu 22 ayat 19 dan 20, atau saya pikir ayat 18 dan 19 kalau tidak salah. Ayat 18 dan 19, apa kira-kira maksud dari ayat ini? Lalu kemudian kita akan lihat salah satu contoh yang diberikan dalam Kisah 9 ayat yang ke-20. Silakan. Wahyu 22 ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semua ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus." Terima kasih. Jadi ayat 18 mengatakan, singkatnya, jangan menambahkan. Ayat 19 mengatakan, jangan mengurangkan. Oke, banyak sekali ayat, ratusan yang ada di dalam kitab Wahyu. Ini ayat-ayat ini adalah merupakan gaung, atau juga merupakan, walaupun bukan kutipan langsung, tetapi merupakan cerminan, dengungan, ataupun refleksi dari banyak ayat yang ada di Alkitab Perjanjian Lama. Contoh yang dibacakan tadi, Wahyu 22 ayat 18 dan 19 tentang jangan menambahkan atau jangan mengurangi, itu didasarkan atas Ulangan pasal yang keempat. Mari kita buka Alkitab kita. Ulangan pasal yang keempat, ayat yang kedua. Ulangan pasal yang keempat, ayat yang kedua. Ulangan 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Terima kasih. Cocok ya? Sama. Dengan Wahyu 22 ayat yang ke-18 dan 19. Ulangan 4 ayat 2 mengatakan, jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan. Jadi ini berbicara tentang apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dan jangan kamu menguranginya. Dengan demikian, atau tujuannya supaya kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu. Dengan ayat ini kita tahu bahwa menambah dan mengurangi itu artinya tidak setia kepada Tuhan. Tidak melakukan perintah Tuhan seperti yang Tuhan sudah sampaikan. Makanya diberikan contoh di ayat yang ketiga. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memusnahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Pada waktu Bileam, nabi itu memberikan nasihat kepada Balak, Raja Moab, dan orang Midian.
yang mendatangkan banyak perempuan-perempuan Moab dan Midian yang menyembah berhala, dan mereka datang dan orang-orang Israel tergoda, terjadilah perkawinan dengan mereka yang tidak mengenal Allah, sehingga mereka dibawa menyembah berhala, dan karena mereka menyembah berhala, maka Allah menghukum mereka. Jadi dalam konteks contoh ayat 3, ini menerangkan ayat yang kedua, bahwa menambahkan perintah dan mengurangi perintah Tuhan artinya tidak setia atau tidak taat kepada perintah Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Kemudian ayat yang kelima mengatakan, ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan, lalu diterangkan semua bagaimana mereka harus menerima apa yang sudah Tuhan sampaikan kepada mereka, ketetapan, peraturan, dan kita tahu secara spesifik dalam Ulangan pasal yang keempat, secara spesifik pada waktu Tuhan menyampaikan firman melalui Musa tentang jangan menambah dan jangan mengurangi. Secara khusus kita baca di ayat yang ke-13, apa yang disebutkan di dalam ayat 13, Ulangan 4 ayat 13. Ulangan 4 ayat 13, dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Jadi pada waktu dibicarakan tentang perintah-perintah, jangan menambah dan jangan mengurangi, itu lebih spesifik ditujukan juga kepada 10 firman yang dituliskan di atas 2 loh batu, perjanjian antara Allah dan umatnya, yang pada saat itu umatnya adalah orang-orang Israel yang baru dipanggil keluar dari Mesir. Jadi menambah dan mengurangi artinya berlaku tidak setia dengan tidak menuruti perintah Allah. Ya. Dengan tidak menuruti perintah itu sepenuhnya. Dan memang perintah itu diulangi lagi, ini kan pasal 4 ya, Ulangan 4. Nanti waktu kita baca pasal berikutnya, pasal kelima, itu ke-10 firman, itu disebutkan di sana, ke-10 firman. Walaupun di dalam ke-10 firman yang diulangi kembali, ini secara oral, secara verbal, secara lisan diucapkan oleh Musa untuk mengingatkan kepada orang Israel apa yang telah diterima dulu di Gunung Sinai, dan pada waktu mereka menyembah berhala dipecahkan oleh Musa itu kedua loh batu, lalu Allah membuat yang baru lagi yang sama seperti yang pertama, dan itu disimpan di dalam peti yang disebut peti atau tabut perjanjian. Pada waktu itu diulangi oleh Musa, urutannya betul dari yang pertama sampai kepada yang ke-10, tetapi kita melihat ada modifikasi, dan bukan modifikasi tetapi kata-kata yang menekankan sesuatu dari sudut pandang yang baru dan lebih spesifik. Contohnya perintah yang keempat, ayat 12, ingatlah dan kuduskan hari Sabat seperti yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Padahal kata seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu itu tidak ada di Keluaran pasal 20. Jadi ini Musa sedang menerangkan kembali. Tapi waktu dia menerangkan kembali, kalau dia menambahkan seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, itu tidak menyalahi jangan menambah dan jangan mengurangi. Karena ketetapan itu tidak berubah, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tetap kalau ada 1-2 kata yang beda dengan versi yang ada di Keluaran 20, di mana itu disimpan di dalam peti atau tabut perjanjian, itu tidak menyalahi jangan menambah dan jangan mengurangi. Tidak sama sekali. Justru itu menerangkan dengan lebih spesifik agar mereka setia kepada Tuhan.
Dan pada waktu mereka setia kepada Tuhan, tidak menyembah berhala, tidak menyembah ilah lain, maka mereka setia dan artinya mereka tidak menambah dan mereka tidak mengurangi. Itulah latar belakang dari Wahyu 22 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Sekarang kita kembali ke Wahyu 22 ayat 18 dan ayat 19. Berdasarkan latar belakang perjanjian lama yang sudah kita baca, di dalam Ulangan pasal yang keempat, dengan konteks Ulangan 4 dan juga Ulangan pasal yang kelima, maka Wahyu 22 ayat 18 dan ayat yang ke-19 tidak secara khusus sedang berbicara tentang ada salah tanda baca, ada kelebihan satu kata, kekurangan satu kata di dalam naskah kitab Wahyu. Bukan itu yang sedang dibicarakan. Tetapi yang sedang dibicarakan adalah supaya pembaca kitab Wahyu betul-betul memahami kitab Wahyu dan apa yang Tuhan sampaikan melalui nubuatan dan nasihat dan perintah yang ada di sana diikuti. Contohnya, ada banyak contohnya di Wahyu pasal yang kedua dan Wahyu pasal yang ketiga. Ada banyak nasihat di sana. Kepada jemaat yang di Efesus dikatakan, hendaklah engkau kembali lagi kepada kasihmu yang mula-mula. Bertobatlah. Jadi kalau mereka tidak bertobat, dan kata bertobat disebutkan kepada jemaat Efesus, disebutkan juga kepada jemaat Pergamus, kepada jemaat Tiatira, jemaat Sardis, semua ada kata bertobat. Bahkan kepada jemaat Laodikia ada kata bertobat. Kalau mereka tidak bertobat, itu namanya mereka tidak setia. Itulah mereka sudah menambahkan dan mengurangi. Mereka tidak menghiraukan perintah itu, tidak menghiraukan nasihat Tuhan. Ada perkataan dalam Wahyu pasal yang ketiga, contohnya ayat yang ke-20, 21. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa membukakan pintu, aku akan datang masuk dan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Kan ada ayat itu. Jadi kalau orang tidak mau membukakan pintu hatinya untuk menerima Juru Selamat Yesus Kristus yang sudah mati baginya di atas kayu salib, itulah yang disebutkan dengan tidak menghiraukan nasihat. Itulah yang dimaksudkan dengan menambah dan mengurangi. Jadi kata menambah dan mengurangi di sini lebih kepada ketaatan kita terhadap apa yang telah diperintahkan. Kita taat atau tidak? Apakah kita memperhatikan atau tidak? Atau kita sebaliknya tidak menghiraukannya? Itu yang dimaksudkan dalam Wahyu 22 ayat 18-19. Ada perintah yang lain. Takutlah akan Allah, ya, dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Ini Wahyu 14 ayat 7. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air. Itu adalah panggilan, berita. Bahkan ayat 6 mengatakan ini adalah bahagian dari eternal gospel, Injil yang kekal, yang diberitakan dengan suara yang nyaring. Takutlah akan Allah, sembahlah Dia, muliakanlah Dia. Kalau kita tidak mau menyembah Allah yang telah menjadikan langit, bumi, dan laut, dan segala isinya, artinya kita telah menambah dan atau mengurangi. Kalau kita mengubah itu kepada perintah yang lain, kita telah menambah dan kita mengurangi. Kita mengubah supaya kita tidak mengikuti apa yang telah diperintahkan. Termasuk kalau kita mengubah 10 perintah Allah, di mana salah satu dari 10 perintah Allah berbicara tentang Dia yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya.
Itu perintah yang keempat, sembahlah Dia. Di mana ingatlah dan kuduskan hari Sabat, hari ketujuh adalah merupakan peringatan akan penciptaan dan pencipta yang menciptakan langit dan bumi selama 6 hari dan pada hari ketujuh Dia berhenti. Kalau kita mengubah itu dan memodifikasi itu supaya kita tidak mengikuti perintah itu, sebaliknya mengikuti perintah yang lain, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, oh, apakah saya sedang menambah atau mengurangi? Itu yang dimaksudkan. Nah, sekarang setelah kita melihat makna dari Wahyu 22, ayat 19 dan ayat yang ke-20, mari kita lihat contoh yang diberikan oleh Bapak Reynold M. yang terdapat di dalam Kisah pasal yang ke berapa tadi? Ke-9, Pak Pendeta. Oke, tolong dibacakan Kisah 9 ayat 22. Baik, Kisah 9 ayat yang ke-22. Silakan. Kisah Para Rasul 9 ayat 22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian. Terima kasih. Lalu pertanyaannya mengatakan, padahal kalau kita lihat bahasa aslinya sama sekali tidak ada kata Yesus, hanya ada kata Mesias. Bukankah itu artinya kita sudah menambahkan? Demikian Pak Pendeta. terima kasih. Oke, yang pertama saya berdoa dan saya harap semoga kita sudah sepakat dengan penjelasan tentang apa makna dari Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Mengenai Kisah pasal yang ke-9 ayat yang ke-22, betul di dalam bahasa aslinya, untuk ayat 22, yang bahagian akhir itu, kata Yesus tidak ada di sana. Kata Yesus tidak ada di sana. Saya mohon izin, karena tadi pertanyaannya berbicara tentang bahasa asli, saya mohon izin untuk membacakan dalam bahasa aslinya hanya bahagian akhir dari ayat tersebut yang mengatakan hoti hutos estin ho Christos. Ya, hoti hutos estin ho Christos, yang artinya bahwa orang ini atau dia ini, hutos artinya dia ini, orang ini, maskulin, artinya yang laki-laki. Dia ini, orang ini, dia sendiri ini adalah Kristus. Pertanyaannya adalah, siapakah dia ini? Orang ini, dia ini yang adalah Kristus itu siapa? Dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan di sana Mesias atau Yesus adalah Mesias. Kristus artinya Mesias dalam terjemahan, Kristus yang diurapi. Untuk mengetahui siapa yang dimaksudkan dengan kata dia ini, orang ini, hutos, ini, orang ini, siapa? Untuk itu kita perlu baca dari ayat yang ke-20. Karena ini kan bahagian dari cerita bagaimana Paulus itu atau Saulus bertobat, lalu semua orang takut. Kok bisa seorang penganiaya bertobat? Itu headline di semua surat kabar, kalau sudah ada surat kabar pada waktu itu. Kalau itu disiarkan di media, itu dia punya viewers itu banyak sekali sudah, jutaan langsung. Bayangkan Saulus, penganiaya yang terkenal, bertobat, gempar. Sekarang kita baca mulai ayat yang ke-19b. 19b. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Oke, berarti ini ada di Damsyik atau Damaskus. Ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Oke, di situ dulu.
siapa yang diberitakan oleh Paulus? Tentang Yesus. Oke, jadi kita sudah tahu pokok pembicaraan Paulus. Ya. Jadi pokok pembicaraan Paulus adalah Yesus dan dia yang tadinya penganiaya dan tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Justru waktu itu dia menganiaya karena orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Maka dia menganiaya orang Kristen. Sekarang setelah dia menjadi Kristen, pengikut Kristus, dia justru mengkhotbahkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Sekarang kita baca ayat yang ke 22. Ayat yang ke-22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Oke, itu terjemahan bahasa Indonesia yang menggunakan kata Yesus adalah Mesias. Paulus membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik. Mereka bingung bukan bingung karena ajarannya. Ajarannya sangat jelas karena ia membuktikan. Jadi terbukti dan dia membuktikan. Ajarannya jelas. Mereka bingung oleh karena kok bisa seorang penganiaya sekarang memberitakan tentang Yesus Kristus yang adalah anak Allah, yang adalah Mesias. Kenapa bisa? Bingung mereka, tetapi terbukti dari apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus pada saat itu. Pokok pembicaraannya tidak berubah, sudah dimulai dari ayat yang ke-20. Sehingga walaupun di dalam bahasa Yunani yang berkata hoti hutos estin ho Christos, bahwa orang ini, dia sendiri orang ini, dia adalah Kristus. Kalau diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang mengatakan bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Yesus adalah Mesias, itu bukan menambahkan dan bukan mengurangi. Justru itu diterjemahkan berdasarkan konteks. Karena di dalam menerjemahkan bukan hanya menerjemahkan, tetapi menerjemahkan dengan bukan hanya mengalih bahasakan kata demi kata, tetapi mengalih bahasakan konsep dan pengertian yang dipadukan dengan pengalih bahasaan kata demi kata. Dan itu menekankan bahwa pokok pembicaraan yang sudah dimulai di ayat 20 tidak berubah, bahwa Yesus yang adalah anak Allah, dia dibuktikan bahwa Yesus adalah Kristus, adalah Mesias. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Terima kasih. Ini sebuah pencerahan ya, bahwa tidak penerjemahan itu tidak kata by kata, tapi bagaimana konteksnya itu bisa diterima dan diterjemahkan ke bahasa lokal yang dan yang membaca juga akhirnya lebih mengerti. Saya tambahkan sedikit. Ya, silakan Pendeta. Kita tidak bisa mengatakan penerjemahan itu bukan kata demi kata. Penerjemahan itu kata demi kata. Tetapi yang dialihkan dari satu bahasa kepada bahasa yang lain bukan hanya kata demi kata, tetapi kata itu dialih bahasakan bersama-sama dengan pemahaman dan konsep yang ada di dalam kata-kata tersebut. Terima kasih.